budayanya. Provinsi Banten terkenal seni debusnya. Provinsi Banten terkenal suku Baduynya. Provinsi Banten terkenal wisatanya. Banten Provinsi 1000 Kiai Sejuta Santri. Itulah julukan yang masyhur untuk provinsi yang satu ini. Tak heran jika nama Banten terkenal di seluruh Nusantara, bahkan dunia internasional. Sebab ulama yang sangat masyhur bernama Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kelahiran di Serang, Banten, yang sampai detik ini karya kitab-kitabnya rutin dikaji di berbagai pesantren hingga universitas di luar negeri. Provinsi yang dikenal dengan seni debusnya ini disebut-sebut memiliki paku atau penjaga yang sangat luar biasa. Berikut akan kami bahas 3 ulama paku Banten paling keramat yang masih hidup. 1. Abuya Syar'i Ciomas. Abuya Tubagus Ahmad Syar'i Ciomas, Banten, sosok ulama yang saat ini paling diakui keberadaannya sebagai himayah atau paku Provinsi Banten. Beliau merupakan satu-satunya murid Syekh Nawawi Al-Bantani sekaligus ulama seangkatan Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang masih hidup. Kini usianya sudah mencapai kisaran 140 tahunan, tentu sudah sangat sepuh. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenali masyarakat Indonesia, bahkan orang Banten sendiri masih banyak yang tak mengenalinya, dikarenakan beliau memang jarang keluar terlihat publik. Kesehariannya hanya berdiam di rumah dan menerima tamu yang datang sowan ke rumahnya untuk meminta doa dan barokah dari beliau. Jika membahas karomah kesaktian Abah Syar'i, nampaknya tak akan ada habis-habisnya. Beliau disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciomas. Golok bukan sembarang golok, tapi golok ini merupakan golok bersejarah yang menjadi wasilah terusirnya orang-orang Baduy saat mereka menyerang Banten. Cuman karena lo nggak punya perut six pack, atau shoulder yang gede, atau lo nggak punya back yang lebar. Konon, pasukan Baduy akan kembali menyerang Banten ketika Paku Banten wafat dan tak ada lagi penerusnya. Golok Ciomas kini sudah beredar di mana-mana, namun golok asli yang bersejarah ini hanya ada satu yang saat ini berada dalam pengawasan Abuya Syar'i Ciomas. Adapun golok Ciomas yang lain adalah golok biasa yang disyariati ilmu kanuragan. Tentu berbeda kesaktiannya antara golok Ciomas asli dengan golok-golok Ciomas lainnya. Banyak cerita dari orang-orang setelah sowan ke rumah beliau. Ada yang dengan perasaan senang sebab diterima dengan baik oleh beliau. Tak jarang juga yang sowan justru dimarah-marahi oleh beliau. Mengapa? Semua itu tergantung niat kedatangannya masing-masing. Konon, beliau mampu membaca niat dan pikiran orang tersebut dan alasannya datang ke rumah beliau itu untuk apa. Jika orang itu sowan karena ingin meminta solusi masalah kehidupannya, beliau sudah terlebih dahulu tahu tentang apa masalah yang sedang ia alami itu. Luar biasa, Abuya Syar'i adalah ulama Banten yang menjadi himayah atau paku dari bencana malapetaka di tanah Banten. 2. Abuya Muhtadi Cidahu, Pandeglang, Banten. Beliau merupakan salah satu ulama yang diakui sebagai pakunya tanah Banten. Seorang ulama yang terdaftar dalam jajaran Mustasyar PBNU ini adalah seorang putra dari Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang. Ayahnya merupakan seorang waliullah yang sangat masyhur.
tak hanya di Nusantara, namun juga dunia internasional. Dulu Abuya Dimyati pernah dipenjarakan oleh salah satu partai politik. Namun anehnya, ketika Abuya Dimyati di dalam penjara, semua penjaga lapas yang ada di situ selalu merasakan hal yang aneh, seperti muntah-muntah, sakit perut, dan buang air besar terus-terusan. Akhirnya, dalam jangka waktu singkat, Abuya Dimyati dibebaskan dari penjara. Baik, kita kembali kepada sosok karismatik Abuya Muhtadi. Banyak murid-muridnya yang menyaksikan secara langsung karomah beliau. Salah satunya yang terkait soal banjir besar di sekitar daerah Serang belakangan ini, yang menghanyutkan banyak korban, bangunan, pepohonan besar, dan barang-barang berharga lainnya. Cerita ini saya dengar langsung dari salah satu murid beliau. Sebelum terjadi banjir besar di Serang, malam harinya Abuya Muhtadi melakukan ritual dzikir yang cukup lama. Setelah usai berzikir, beliau keluar lalu berkata pada orang-orang yang berada di situ, "Banten geus teu katahanan deui ku aing." Gak ada namanya sacrifice. Gak ada lagi yang namanya. Artinya Banten sudah tidak dapat tertahan lagi oleh saya. Orang-orang yang berada di situ bingung, apa maksud Abahmu tadi berkata demikian? Apa yang akan terjadi di tanah Banten ini? Biasanya kalau Abah berkata begitu, tak lama lagi akan ada hal besar yang akan terjadi di tanah Banten. Benar saja, keesokan harinya, sekitar waktu subuh Banten berduka. Khususnya yang berada di daerah Serang dan sekitarnya, terjadi banjir besar yang luar biasa, menghanyutkan cukup banyak manusia, bangunan-bangunan, pepohonan besar, dan barang-barang berharga lainnya. Sungguh luar biasa. Abuya Muhtadi adalah sosok ulama yang diakui sebagai himayah, penjaga sekaligus paku di tanah Banten. Tiga, Abuya Munfasir Padarincang, Banten. Ulama Paku Banten yang terakhir adalah Abuya Munfasir yang bertempat tinggal di Padarincang, Serang, Provinsi Banten. Pesantren beliau yang tanpa nama terletak di kaki Bukit Padarincang. Dulunya beliau seorang dosen, IAIN di kota Cirebon. Setelah itu beliau hijrah kembali ke Padarincang. Beliau menjual seluruh harta bendanya untuk dibelikan sebidang sawah dan membangun sepetak gubuk, dan sisa selebihnya beliau sumbangkan. Beliau pernah bercerita di saat krisis moneter, di mana keadaan sangatlah paceklik, sampai-sampai pada saat itu katanya, untuk makan satu biji telur saja harus dibagi 7. Abuya Munfasir hanya menerima santri laki-laki yang jumlahnya maksimal 40 orang saja. Akan tetapi belum pernah santrinya mencapai angka 40 orang. Abuya menerapkan beberapa syarat untuk dapat mondok dan menuntut ilmu di tempatnya. Salah satunya dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun. Hanya baju yang melekat di badan saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain itu, Abuya juga memberikan syarat untuk siapa saja yang ingin menuntut ilmu dengan beliau, diharuskan untuk dites agar sanggup berpuasa selama 40 hari, sambil berbuka dan sahurnya hanya dengan 3 teguk air saja, tidak lebih. Setelah melewati taraf pengetesan ini, Abuya mengharuskan santri untuk berpuasa dengan umbi-umbian yang tidak diperbolehkan untuk dimasak atau terkena api. Pada taraf ini santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz perharinya. Ketika semua sudah dilewati, sampailah kita pada syarat yang bisa dibilang syarat tertinggi yang diberikan oleh Abuya. Mau pesan Evolin tapi takut ongkos kirim mahal? Jangan khawatir, karena distributor Evolin sudah hadir di kota kamu. Berdasarkan Yaitu harus puasa mutih.
berpuasa dengan hanya nasi putih dan garam saja, dan berpuasa dari segala omongan atau tidak berbicara. Jadi jangan heran ketika berkunjung ke tempat beliau akan menemukan santri-santri beliau yang tidak mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Syarat-syarat yang diberikan beliau memang terlihat sangat berat, tapi beliau punya manhaj sendiri untuk menjadikan santri-santrinya memiliki hati yang bersih, salah satunya melalui jalan tasawuf. Yang pasti kiai ini sangat luar biasa, penampilannya yang sangat bersahaja membuat orang yang melihatnya bergetar, wajahnya yang memancarkan nur ilahi, beliau bagai magnet kehidupan. Hidupnya hanya mengajar di pesantren tanpa nama, sederet gubuk yang terlihat biasa saja, namun siapa sangka syarat untuk bergabung menjadi santri di pesantrennya begitu sulit. Bukan maksud beliau mempersulit orang dalam mencari ilmu, namun justru caranya inilah yang mengajarkan kepada kita tentang kehidupan tasawuf yang sebenarnya. Demikian ulama Paku Banten paling keramat yang sampai saat ini masih hidup. Semoga beliau semua diberi panjang umur dan sehat selalu agar terus dapat membimbing kita menuju jalan ma'rifatullah, jalan hak yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.